Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu dosen dan Ibu guru Pamong, yang serta rekan-rekan PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas PGRI Semarang, serta yang terhormat Ibu Yanti selaku guru kelas 2 yang akan menjadi narasumber saya hari ini. Untuk kegiatan hari ini, saya akan melakukan kegiatan wawancara kepada Ibu Yanti terkait dengan identifikasi masalah yang saya temukan di kelas saya. Baik, untuk Bu Yanti, yang pertama yang ingin saya tanyakan yaitu mengenai kemampuan literasi dan numerasi siswa yang rendah. Nah, bagaimana tanggapan Ibu terkait masih rendahnya literasi dan numerasi siswa kelas 1 baca tulis siswa yang ternyata masih rendah? Bagaimana menurut pendapat Ibu? Ya Bu, menurut pendapat saya, literasi dan numerasi itu kan merupakan permasalahan di semua jenjang, terutama di kelas rendah. Jadi kemampuan literasi itu merupakan hal yang sangat penting karena dasar untuk jenjang-jenjang selanjutnya. Apalagi di kelas 1-2 itu kan menjadi dasarnya. Kalau kelas 1-2 belum lancar kan nanti kesusahan di kelas 3-nya. Oh begitu. Berarti apakah Ibu juga mengalami hal yang sama di kelas Ibu terkait permasalahan literasi dan numerasi seperti itu? Ya, kalau di kelas saya sendiri juga masih Bu, ada beberapa anak yang belum bisa membaca dan menulis. Begitu, berarti sama. Kalau biasanya itu terjadi karena kenapa ya Bu? Anak itu bisa mengalami kemampuan yang rendah seperti itu. Biasanya emang ada anak yang memiliki keterlambatan, bisa dalam berbicara, dan berhitung ataupun membaca. Itu biasanya bisa dari faktor keluarga. Oh, berarti bisa dari faktor keluarga ini Bu. Kemudian ternyata di kelas saya sendiri ada kendala anak yang masih tidak menghafal huruf, bahkan hurufnya sering terbalik-balik. Ini masih terkait literasi. Jadi anak masih kesulitan membedakan huruf. Apakah di kelas Ibu juga sama dan biasanya kenapa ya Bu ya? Iya, mungkin itu Bu. Kalau untuk membedakan huruf mungkin kurangnya latihan, dan kadang nulis itu langsung Bu, A, B, C, D itu langsung, jadi antara B dan D itu susah untuk dibedakan. Oh, berarti lebih baik untuk kalau bisa itu diajarkan ke depannya jangan urut begitu ya Bu ya? Jangan urut dulu biar bisa membedakan B dan D, biasanya P dan B kadang juga kebalik kepalanya, yang di atas atau di bawah seperti itu. Selain itu biasanya apa yang bisa dilakukan agar mengatasi permasalahan tersebut? Biasanya itu saya itu Bu, setiap pagi sebelum pembelajaran itu anak yang belum bisa itu diajari sendiri, bisa nulis huruf B dulu 3 atau sampai 4 baris, nulis dulu saja. Kalau sudah selesai meminta anak tersebut untuk membaca B gitu, maksudnya secara berulang. Itu tidak hanya 1 hari 2 hari, sampai anak tersebut bisa baru dilanjutkan ke huruf D gitu. Oh, berarti kita perlu meminta anak membaca sambil menulis begitu ya Bu ya. Jadi biar kedua ada tulisannya tahu, bacanya juga tahu begitu ya Bu. Iya, pertama yang penting ditulis dulu Bu. Maksudnya nulis dulu kan tangannya menjadi terbiasa. Kalau ini setelah nulis membaca gitu, mungkin nanti kalau sudah lancar langsung membaca. Oh, berarti menulisnya jangan sedikit ya Bu, agak bingung. Oh ya, terus selain itu terkait yang masih literasi numerasi, ada beberapa anak kelas 1 yang masih kesulitan dalam membedakan huruf, kadang malah tercermin dalam ada angka 7 kan begini, tapi ternyata begini menulisnya. Ada juga yang mereka masih kesulitan menuliskan huruf belasan, menuliskan 12 itu ditulis 21 baru angka 1. Menurut Ibu biasanya kayak hal tersebut kenapa? Apa karena anak bingung atau bagaimana? Mungkin yang pertama itu belum terbiasa Bu. Kan dari yang mereka dengar biasanya kan 12, jadi dia pemahamannya 2 dulu baru lasnya. Kita harus menekankan kalau angka 11, 12, 13, 14 sampai 19 itu awalnya itu 1, karena puluhan 10 itu kan 1 dengan 0. Jadi kalau 11, 12, 13 itu depannya harus 1 gitu. Saya menekankan seperti itu. Jadi kita harus tekankan kalau ada las berarti depannya 1 begitu ya Bu. Penekanan utamanya kan pengenalannya baru belasan kan Bu. Iya. Kemudian Bu, untuk selain itu kiat apa yang bisa digunakan untuk
meningkatkan minat terhadap literasi dan numerasi, meningkatkan kemampuan terhadap literasi dan numerasi. Biasanya itu Bu, di pojok kelas itu biasanya diberikan itu pojok baca, bisa berupa kata yang sederhana. Itu kalimat, bukan berupa kalimat, baru kata dulu. Contoh dalam kehidupan sehari-hari di kelas atau yang digunakan siswa biasanya buku, sepatu, baju, pintu, maksudnya yang sangat sederhana kan yang mereka lihat. Begitu. Berarti ada benda konkret di sekitarnya Bu. Jadi buat biar lebih paham seperti itu. Kalau untuk buku biasanya buku yang menarik untuk kelas bawah itu seperti apa? Buku cerita tapi yang banyak gambarnya biasanya Bu. Jadi kadang nih anak melihat gambar itu udah tertarik dulu, jadi mungkin bisa berlatih membaca. Berarti dari yang tampilan bukunya menarik gitu, baik gambar maupun misal warna begitu ya Bu ya? Atau bisa dengan itu Bu, kalau di kelas itu gurunya menyediakan media, contoh di pintu itu diberi huruf saja. Jadi biar atau di meja kan ada beberapa meja aja yang paling depan gitu aja ditulisi meja. Biar anaknya sering membaca, kalau udah terbiasa langsung didikte gitu. Biasanya berarti juga meningkatkan istilahnya kan biar kan hafal bentuk hurufnya ya dengan bendanya begitu. Kan Langsung yang sederhana dulu saja. Baik. Terima kasih untuk masukannya. Ternyata ada masukan untuk saya. Oke, untuk selanjutnya Bu, terkait motivasi siswa yang rendah. Di kelas saya ini ada anak-anak yang bagaimana ya? Dia kadang kalau saat pelajaran itu ternyata asik bermain. Kemudian tidak mengerjakan tugasnya dengan sungguh-sungguh, tidak mendengarkan. Itu biasanya kira-kira kenapa ya Bu? Alasannya biasanya. Oh iya, kalau motivasi rendah itu biasanya dari dalam diri siswa sendiri Bu. Mungkin dia merasa bosan atau pagi-pagi dimarahi ibunya, mungkin kan karena disuruh sarapan, ngeyel. Oh iya. Kadang kan kayak anak terpaksa gitu ke sekolah karena sudah dimarahi ibunya, atau merasa tidak suka dengan pelajaran yang ingin dipelajari. Bosan begitu ya Bu? Merasa bosan seperti itu. Begitu. Biasanya kalau di kelas Ibu juga sering mengalami hal serupa tidak? Iya, biasanya hanya diam, kadang malah tidak ada yang tidak membawa buku, Sama ternyata. tidak sesuai pelajarannya, maksudnya hari ini matematika, membawanya bahasa, ada yang seperti itu. Terus kalau untuk hal seperti itu biasanya apa yang Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasinya? Kalau dari dalam diri saya sendiri memberikan dukungan kepada anak tersebut. Selain itu juga memberitahu kepada temannya, mengajak anak ini untuk belajar bareng. Nanti setelah pulang sekolah yang rumahnya dekat kan biasanya ada seperti itu ya. Selain itu juga kegiatannya harus dibuat yang menarik, tidak hanya di dalam kelas, bisa di lingkungan sekitar. Contoh melihat sampah, kita harus bagaimana? Melihat ini kok ada rumput, kita harus bagaimana? Yang sederhana saja. Berarti sama ya karakteristik kelas kedua kan banyak harus kegiatannya begitu ya, ternyata sama. Baik, selanjutnya untuk perilaku siswa, ini terkait perilaku siswa yang agak bermasalah, kalau untuk kelas 1 itu ada siswa yang tidak mematuhi aturan, ada yang tidak berseragam dengan baik, itu seperti itu. Apakah biasanya kenapa mereka akhirnya berseragam tidak sesuai aturan, tidak baik, tidak rapi begitu Bu? Oh iya, biasanya itu Bu, karena kan siswa itu masih dunia bermain ya, anak-anak kelas 1 dulu masih asik lah bermain dengan temannya. Terkadang dari rumah udah rapi, udah lengkap, tiba-tiba sampai pagi kan kadang bermain, ada yang bermain tarik-tarikan biasa itu hanya gojekan, tapi kan ada yang bajunya keluar, mungkin dia merasa nggak apa-apa, ini kan belum diingatkan bu guru, mungkin dia pengennya itu yang mengingatkan bu guru, kalau dari temannya kadang malah berantem jadinya. Oh iya benar. Biasanya apakah hal seperti itu juga karena tidak terbiasa merapikan sendiri di rumah ya Bu? Iya mungkin itu kurang terbiasa Bu, jadi di rumah itu hanya ibunya terus yang ngontrol, bapaknya. Jadi tidak disuruh sendiri kalau kamu seperti ini harus dirapikan, kalau sepatunya maksudnya itu Bu yang sebelah kan kadang ada yang dilepas nggak mau pakai sendiri, kan itu menjadi pembiasaan di rumah juga. Berarti guru perlu mengingatkan ya Bu ya, untuk mengingatkan secara terus menerus Bu, jangan hanya pagi aja, siang aja, setiap saat mengingatkan. Kemudian Bu, di
kelas saya ada siswa yang saat pembelajaran itu justru mengganggu temannya. Dia itu belum selesai tapi justru malah mengganggu temannya seperti itu. Itu biasanya kenapa ya Bu? Apakah karena ada sesuatu atau bagaimana? Biasanya kalau mengganggu temannya itu mungkin yang pertama bisa dari faktor di rumah dia kurang perhatian. Jadi saat gurunya memberikan tugas dia ingin perhatian utamanya dari guru dan perhatian dari temannya, biar temannya itu memperhatikan kamu kok gini gitu. Dan sebelum pembelajaran sebelum game itu harus ditekankan peraturannya. Jadi sebelum pelajaran harus ditekankan ini. Biasanya ibu menanganinya bagaimana? Apa ditegur apa bagaimana? Biasanya diperingatkan dulu. Jika di tengah-tengah anak itu masihnya ya langsung diberi hukumannya. Meskipun yang ramai 1-2 anak kan dalam satu kelompok kadang ada 5-6 yang bersalah satu yang menanggung tuh kelompoknya. Jadi kalau misalnya tidak selesai, misalnya ini untuk individu ya, pekerjaannya tidak selesai, biasanya dilakukan apa? Apa ditambah harus tetap selesai atau bagaimana? Biasanya saya meminta anak itu untuk tetap selesai sambil ditunggu Bu. Kalau gurunya tidak menunggu tetap mereka main ramai sendiri. Berarti tetap walaupun misalnya sudah istirahat atau apa tetap terakhir begitu ya? Terakhir ditunggu dulu. Kemudian ada anak yang menerobos apa itu urutan temannya Bu, menerobos urutan temannya saat bermain game. Itu menurut Ibu kenapa? Apa karena ingin unjuk gigi begitu, unjuk diri istilahnya gitu? Dia pengen merasa saya ini paling bisa, saya harus duluan. Tapi kan dia tidak memperhatikan bahwa antrian itu kan harus berurutan. Mungkin di awal harus dipahamkan dulu caranya berantri, bahayanya kalau menyerobot. Kan mungkin teman-temannya merasa kecewa, kok kamu ingin menang sendiri. Maksudnya diterapkan sikap menghargai dengan temannya. Gitu. Karena juga berbahaya Bu jika menyerobot, kan temannya kadang sudah anteng tiba-tiba kan dia mendorong bisa mungkin jatuh. Ya. Terus untuk terkait perilaku siswa sendiri di kelas saya ada satu anak yang menurut saya spesial begitu Bu. Anaknya pandai, bisa membaca, menulis, berhitung, tapi kesulitan untuk ternyata diajak berkomunikasi dua arah. Biasanya hanya menjawab jawaban yang iya, tidak. Jawaban yang lain itu tidak pernah keluar Bu. Bagaimana Bu? Biasanya karena apa ya itu? Apa karena dari rumah atau bagaimana? Biasanya bisa Bu dari rumah, bisa faktor orang tuanya bekerja jauh kan maksudnya jadi dia ikut simbahnya juga sibuk bekerja dan mungkin komunikasinya kurang. Jadi kalau ditanya hanya iya dan tidak. Sebagai guru kita harus memotivasi, bisa dengan memberi dia pertanyaan yang jawabannya mudah untuk bisa dia mengungkapkan apa yang dia rasa gitu. Contoh, kamu hari ini sudah sarapan belum? Kalau sarapannya apa? Jadi dia biar mengungkapkan apa yang dia rasakan. Yang dia tahu ya. Jadi pertanyaan itu tidak harus jawabannya panjang yang bisa membuat dia berbicara. Atau contoh, kamu pagi tadi diantar sama siapa? Kamu naik apa? Kan pasti dia menjawab tidak hanya ya dan tidak. Oh iya benar, dia hanya menjawab iya dan tidak ya Bu. Berarti kalau untuk sesama dengan rekannya misalnya apa perlu dibuat pembelajaran yang berkelompok atau temannya juga perlu dikasih pengertian begitu Bu? Oh iya, temannya harus dikasih pengertian. Kalau teman ini harus sering diajak bicara biar tidak sendiri gitu, maksudnya biar ada temannya. Kalau kelompok kamu jangan memilih-milih teman. Kalau diajak harus bisa menerima gitu Bu. Tidak hanya saya harus kelompok dengan ini seperti itu. Biar tidak egois. Iya, benar sekali. Biar mau berbicara dan berkomunikasi dengan semua temannya adil begitu ya Bu? Iya. Kemudian untuk selanjutnya yaitu masalah terkait komunikasi guru wali murid yang ternyata masih sulit antara guru dan wali murid. Di kelas saya sendiri Bu, itu ternyata wali murid ketika saya hubungi via WA grup, via WhatsApp itu agak kurang merespon Bu, dalam artian kadang tidak dibaca, kadang masih bertanya lagi seperti itu. Kadang bahkan saya tuliskan bagaimana perkembangan anak di buku tulis, ternyata tidak ada perkembangan yang signifikan, masih mengalami kendala yang sama. Di kelas Ibu apakah juga mengalami kendala yang sama? Ya Bu, biasanya itu mungkin dengan sibuknya orang tua kurang memperhatikan anaknya. Terkadang anaknya juga tidak memberitahu bahwa hari ini ada pemberitahuan dari bu guru atau orang tuanya kurang mengecek buku anaknya. Sehingga kita
jika beberapa kali anaknya juga diingatkan tidak ada respon, kita wajib mendatangi orang tua tersebut. Berarti langsung mendatangi atau kita perlu menghubungi secara pribadi dulu? Mungkin lebih baik didatangi, maksudnya ada permasalahan apa, Iya. apakah internetnya tidak bisa tersambung atau ada masalah lain. Oh ya, selain menghubungi dan langsung ketemu, dan mungkin catatan di buku siswa, kira-kira perlu dibuatkan sesuatu yang sendiri enggak, Bu? Ya mungkin buku khusus itu loh Bu, buku diberi buku penghubung seperti itu? Buku penghubung antara orang tua dan siswa. Jadi di situ kita bisa menceritakan anaknya keluhannya hari ini bagaimana. Jika orang tua memberi respon, kita beri respon balik lagi. Jika tetap tidak ada respon, kita bisa menanyakan ke Yang terdekat dulu. ya, gitu. Terima kasih, Bu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ini terkait kurangnya pemanfaatan model yang digunakan oleh guru, termasuk saya sendiri, yaitu saya kurang menggunakan model. Biasanya kenapa ya, Bu, guru itu kurang dalam menggunakan model pembelajaran yang inovatif di kelas, kurang bervariasi, itu biasanya kenapa? Apakah Bu Yanti sendiri juga mengalami hal yang sama dengan saya, seperti itu, yang agak kurang bervariasi ketika penerapan model? Ya Bu, mungkin dari saya sendiri juga bingung kadang memilih pembelajarannya. Kadang kita harus berani mencoba dulu Bu. Ini model ini kita terapkan di pembelajaran ini sudah cocok atau belum. Kita tahunya cocok atau belum itu jika sudah melakukan kan ada hasilnya. Maksudnya ini berapa persen keberhasilan anak memahami, yang ini berapa persen. Contohnya itu yang sederhana dulu Bu, maksudnya modelnya untuk pelajaran PPKN, pendidikan Pancasila ya sekarang, yaitu pendidikan Pancasila. Untuk memancing anak itu aktif itu bagaimana? Begitu. Jadi model pembelajaran itu perlu mengakomodir atau melihat karakteristik siswa dan materi ya, Bu ya. Jadi tidak asal pilih. Ya harus diperhatikan dulu materi ini cocoknya model yang mana. Setelah itu baru melakukan evaluasi, kan pasti bertahap. Selanjutnya kalau pakai ini lagi cocok atau harus diganti dengan model lainnya. Kalau untuk ini saya terkendala juga tentang sintaks kan urutan dari model pembelajaran itu tidak bisa terselesaikan, waktunya tidak cukup. Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala sintaks itu? Utamanya sintaks kalau untuk di kelas 1, 2 biasanya karena anak-anak tidak bisa dikondisikan ya Bu ya. Apakah di kelas 2 juga sama susah pengkondisiannya jika seperti itu? Iya, kalau untuk pengkondisian harus benar-benar dipikirkan terlebih dahulu Bu. Sebelum memilih model, kita harus memperhatikan dulu kalau ini cukup untuk berapa menit, kira-kira nanti reaksinya siswa bagaimana kalau kita menerapkan ini. Seperti itu Bu. Berarti kita tetap perlu membaca dan memahami. Membaca dan memahami terlebih dahulu. Baik Bu, selanjutnya untuk terkait kesulitan dalam pembelajaran HOTS, kesulitan dalam pembelajaran penerapan HOTS. Ini saya mengalami kesulitan baik dalam pembelajaran maupun dalam penyusunan soal. Menurut saya sendiri di kelas 1 itu kan kebanyakan pembelajaran masih bersifat LOTS atau yang kemampuannya bawah begitu Bu. Menurut Ibu kesulitan utama di kelas bawah itu kenapa anak belum bisa diterapkan HOTS itu kenapa Bu? Apa karena baca tulis atau karena apa? Iya, karena di kelas bawah sendiri untuk baca tulisnya masih ada beberapa yang kesulitan. Jadi untuk menerapkan HOTS itu hanya yang sederhana, sangat sederhana dulu Bu. Di samping itu saat menerapkan kita tidak boleh langsung melepaskan, kita harus mendampingi dalam kegiatannya itu. Gitu. Kalau untuk di kelas 2 sendiri Bu, biasanya Ibu pernah tidak mencoba menggunakan pembelajaran yang berbasis HOTS begitu Bu? Sudah pernah Bu, saya mencobanya yang sederhana dulu. Contohnya dalam pembelajaran Pancasila itu peraturan di dalam kelas. Kan pertama anak-anak itu menyebutkan kalian mau apa peraturan di kelas ini untuk kelasnya bisa tenang bagaimana. Jadi menggali kemampuan berpikir anak. Selain itu saya juga sering membandingkan, coba lihat kalian tidak malu dengan anak kelas 1, kelas 3. Dia bisa, mereka anteng kok aku kurangi sendiri, kita bisa. Oh, berarti anak tetap bisa diajak berpikir tapi secara sederhana ya Bu? Secara sederhana. Oh ya, baik. Kalau
apa itu penyusunan soal HOTS. Biasanya kesulitan apa? Kenapa kita bisa kesulitan menerapkan soal HOTS? Kalau saya sendiri, saya merasa mungkin karena saya kurang membaca seperti itu. Kalau menurut Bu Yanti, biasanya kenapa kita kesulitan membuat soal berbasis HOTS? Ya sama Bu, sebenarnya kendalanya masih perlu belajar, banyak belajar. Selain itu kita harus sharing-sharing dengan guru, maksudnya yang Punya kan sejawat gitu kan, hampir sama materinya dengan teman yang lebih terbiasa menggunakan soal HOTS. Nah, untuk kelas 1, 2, 3, kelas bawah itu sudah bisa tetap diterapkan soal HOTS ya Bu ya? sudah Bu, tapi yang sederhana dulu karena kan tingkatnya masih belajar. Nah, kalau untuk pelaksanaan pembelajaran evaluasi harian itu kan ada soal HOTS. Kira-kira perlu dibimbing nggak, mengingatkan anak paham tidak sih dengan apa maksud bacaan? Kalau di kelas 2, apakah anak ketika dilepas sendiri juga sudah paham dengan bacaannya Bu? Kalau untuk HOTS saya rasa belum Bu, jadi setiap soal itu harus perlu penekanan dulu. Satu soal dijelaskan, itu pun kadang ada yang benar-benar belum paham, jadi kita harus mengulang-ulang. Jadi tidak boleh hanya menjelaskan 1-2 kali untuk anak kelas bawah. Gitu. Jadi walaupun menggunakan soal-soal HOTS atau pembelajaran HOTS, guru tetap perlu mendampingi ya Bu ya. Tetap perlu mengulang, membantu anak mencari jawaban begitu ya. Kemudian untuk itu selain apa itu untuk HOTS itu, apakah Ibu pernah menerapkannya di penilaian harian atau langsung ke penilaian semester misalnya begitu, atau penilaian sederhana tanya jawab gitu pernah? Iya, biasanya langsung tanya jawab secara sederhana Bu. Bisa beberapa anak dengan kemampuan tingkat kemampuannya, maksudnya kan kalau ini kita memberikan soal tingkat kemampuannya segini gitu, bukan maksud membedakan, tapi kan kalau disamaratakan kan ada yang merasa kesusahan gitu. Kalau untuk materi soal HOTS, apakah semua materi di kelas bawah itu bisa menggunakan pembelajaran berbasis HOTS? Kalau menurut saya itu tidak semua materi bisa diberikan soal HOTS, hanya beberapa materi saja. Yang perlu dilakukan apa Bu biasanya biar kita perlu membaca apa membandingkan atau menilai materi yang ada? Iya, membandingkan materi ini dirasa belum bisa untuk HOTS anak kelas 1, yang ini sudah bisa gitu, kita harus bisa memilah materi. Begitu, baik Bu. Terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya yaitu mengenai pemanfaatan teknologi yang belum maksimal. Guru sendiri masih belum memanfaatkan teknologi dengan maksimal ya Bu ya. Saya mau cerita sendiri. Bu Yanti biasanya menggunakan teknologi apa? Apa juga sama dengan saya LCD gitu Bu? Iya, saya biasanya hanya menggunakan LCD. Jadi supaya lebih menarik itu harusnya tidak hanya LCD Bu. Di LCD itu ada kuis. Bisa ada 3 pilihan, anak-anak duluan menjawab, yang menjawab nanti duluan mendapat tepuk tangan, apresiasi berupa tepuk tangan, itu sudah menyenangkan. Kebetulan ini saya hanya menggunakan LCD untuk menampilkan video saja. Kalau di kelas menampilkan video saja atau bahkan cuma menampilkan gambar saja. Menurut pendapat itu Bu, itu bagaimana hal seperti itu? Kalau menurut saya masih kurang Bu, karena anak kelas 1 itu kan sukanya melihat gambar tapi juga harus ada tulisannya atau gambar bergerak seperti PPT itu kan bisa kita buat gerak-gerak kan Bu, tidak hanya digeser, maksudnya ya, PPT yang menarik. Selain itu juga harus membawa media yang menarik, media nyata. Berarti ditambah gitu ya Bu, biar anak semakin paham, semakin jelas itu. Oh iya, gitu. Kemudian selain PPT apa Bu yang bisa biasanya digunakan? Bisa dengan video-video gitu Bu. Oh begitu. Atau aplikasi-aplikasi misalnya? Oh iya, dengan Canva bisa, aplikasi Canva. Oh ya, kalau kuis begitu Ibu pernah pakai apa? Biasanya ada kuis pakai Google Form seperti itu. Oh iya, Google Form biasanya. Kalau kuisis Bu pernah pakai? Iya pernah Bu, juga pernah pakai. Kalau menurut Ibu apa itu, kenapa kok guru-guru itu merasa malas bahkan jarang menggunakan teknologi itu, kenapa Bu?
Mungkin kalau dari guru sendiri bisa karena faktor usia Bu, dan maksudnya guru yang mendekati pensiun itu kan memegang laptop aja kadang merasa kesusahan, mungkin bisa dengan meminta bantuan temannya itu Bu solusinya. Jadi perlu ada motivasi ya Bu ya. Nah, motivasi, jangan merasa minder dengan guru-guru yang masih muda dalam penggunaan teknologi seperti itu Bu. Kalau untuk mengatasi yang seperti itu, yang perlu kita lakukan sebagai guru terhadap kita enggan untuk menggunakan teknologi apa? Saat kita malas begitu menggunakan teknologi, yang perlu kita tanamkan diri kita atau perlu kita lakukan bagaimana? Kita harus banyak-banyak belajar Bu, bisa maksudnya belajar dari buku, dari teman, dan kita harus mengikuti teknologi supaya tidak tertinggal. Kan perkembangan zaman semakin cepat. Ya. Kalau anak-anak hanya di belajar dengan hanya berceramah, anak-anak tetap merasa bosan. Oh ya, berarti guru itu tetap harus mengikuti perkembangan zaman ya. Kalau menurut Ibu, apakah teknologi dan inovasi itu harus berupa teknologi digital atau bisa pembelajaran yang inovatif? Bisa Bu, dengan pembelajaran yang inovatif, yaitu pembelajaran di lingkungan sekitar. Berarti tidak harus menggunakan melulu teknologi digital, misalnya LCD atau internet. Tidak, dengan lingkungan sekitar, atau siswa bisa Bu diajak ke pasar, melihat sistem perdagangan itu bagaimana, jual beli itu harus bagaimana. Oh, benar. Mengenalkan uang ya Bu kalau di kelas 2. Kemudian terkait selanjutnya untuk pemanfaatan teknologi, kebetulan kan di SD kita, SD Banjarnegara 1 sudah memiliki Chromebook Bu. Saya mengalami kendala, anak kan nanti di kelas tinggi akan mengalami AKM, otomatis dari sekarang harus sudah kalau bisa dikenalkan dengan Chromebook. Nah, saya mengalami kendala bagaimana mengenalkan Chromebook kepada anak kelas 1 seperti itu Bu. Kalau untuk pengenalannya kita bawa Chromebook itu ke kelas dulu Bu, diberitahu ini namanya Chromebook, fungsinya ini. Jangan langsung diulang untuk menggunakan, karena kan kecuali kalau ada didampingi guru lain Bu, satu Chromebook untuk berapa anak dan harus ada gurunya. Kalau baiknya dikenalkan dulu bentuknya dan fungsinya, termasuk bagian-bagiannya ada apa saja. Oh, berarti tidak boleh langsung, takutnya kalau misalnya malah dibuat rebutan begitu ya Bu. Dibuat rebutan jadinya malah berantem. Selain itu untuk yang masalah terakhir ini Bu, terkait internet, kan beberapa waktu ini kita masih menggunakan pembelajaran yang kadang diselingi dengan materi lewat internet ya Bu. Saya sendiri juga iya. Jadi ketika materi berbasis internet atau saya memberikan tugas dengan internet, itu ternyata ada anak yang kesusahan, tidak dikerjakan, bahkan itu biasanya kenapa? Atau karena lingkungan, atau karena lokasi, atau bagaimana kalau di kelas Ibu? Mungkin bisa karena lokasinya Bu, internetnya susah, adanya maksudnya di beda rumah gitu. Oh, iya. Bisa dengan pembelajaran kelompok. Kita bisa melihat dulu anak ini rumahnya di mana, belajarnya dengan ini gitu berkelompok. Jadi mengelompokkan sesuai wilayah. Biasanya kalau Ibu sendiri mengelompokkan menjadi berapa anak dalam satu wilayah? Apa dalam satu dusun itu ada beberapa kelompok? Apa semua satu dusun satu kelompok gitu? Kita cek dulu Bu, satu dusun misal ada 10 anak, kita bagi 2 kelompok saja. Kalau misal 11 kita bagi 3 saja tidak apa-apa, satu kelompok 3 itu menurut saya sudah bisa. Oh, berarti tidak harus satu kelompok ya, takutnya malah tidak kondusif. Satu kelompok biasanya yang mengerjakan yang merasa temannya itu yang ditunjuk, kamu merasa bisa dari teman-temannya itu, kadang malah merasa dia sombong sendiri. Oh ya, kalau selain itu Bu, selain menggunakan teknologi bisa nggak kita mengakalinya dengan yang lain misalnya? Bisa dengan kayak praktek gitu loh Bu, membuat masbah atau apa gitu kan, maksudnya dengan lingkungan sekitar dan bisa mencoba. Oh begitu Bu, terima kasih untuk jawaban masukan dari Bu Yanti terkait beberapa masalah yang ada di kelas saya. Terima kasih juga untuk waktunya dan saran dan masukannya. Demikian wawancara yang saya lakukan terkait permasalahan-permasalahan yang saya temui di sekolah saya, yang sudah mendapatkan saran serta masukan serta identifikasi kenapa masalah itu terjadi. Ternyata antara Bu Yanti dengan saya sama saja, sama-sama juga ternyata mengalami kendala yang hampir sama. Terima kasih untuk waktunya. Semoga kedepannya
ada masukan juga, ada makanya semakin baik. Demikian wawancara dari saya. Terima kasih untuk Ibu dosen dan guru pamong serta teman-teman yang sedang berjuang. Demikian saya akhiri kegiatan wawancara penggalian informasi mengenai identifikasi masalah yang saya temui hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.